Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Bagus Surastawa dengan NIM 25055511123. Jadi pada video kali ini saya akan mensimulasikan penggunaan perintah DML atau Data Manipulation Language di MySQL melalui command prompt atau terminal. Jadi saya akan membahas dulu secara singkat apa itu DML dan query-query-nya. DML atau Data Manipulation Language adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang sudah ada di dalam tabel database. Jika sebelumnya pada DDL kita membuat struktur database dan tabel, maka pada DML kita fokus mengelola isi data di dalam tabel tersebut. Perintah-perintah utama dalam DML dan yang akan saya simulasikan kali ini yaitu adalah insert untuk menambahkan data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, dan select untuk menampilkan data. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan MySQL melalui terminal, dan langkah selanjutnya adalah kita menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya melalui perintah use nama database. Karena database yang sebelumnya saya buat adalah perpustakaan, jadi saya menulisnya use perpustakaan. Nah, untuk melihat karena pada database perpustakaan saya menambahkan tabel buku. Jika saya ingin melihat dalamnya, kita bisa menggunakan perintah describe tabel buku tadi. Nah, pada video kali ini saya akan menambahkan data ke dalam ID buku, judul, penulis, stok, dan harga melalui perintah query DML. Jadi perintah query yang pertama yang bisa kita gunakan adalah insert, di mana insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Kita bisa memasukkan satu baris data, beberapa baris sekaligus, atau mengisi beberapa kolom aja. Jadi insert ini biasanya merupakan langkah pertama setelah tabel selesai dibuat. Nah, yang pertama kita akan buat adalah insert satu baris lengkap. Jadi kita bisa gunakan perintah insert into nama tabel tadi buku. Karena kita akan mengisi satu baris lengkap, maka kita harus menulis semua entitas yang ada di dalamnya, yaitu ID buku, judul, penulis, stok, dan juga harga. Lalu kita isi value, kita tulis perintah values untuk mengisi data di dalamnya. Kita harus sesuaikan dengan urutan datanya. Jadi ID buku di sini saya misalnya tulis 1. Lalu untuk judulnya misalnya si kancil mencuri timun. Mohon maaf, di sini untuk menulis varchar kita harus menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Dan di depannya juga. Untuk penulis misalnya di sini saya nulis Raden Mas, karena penulis merupakan varchar, jadi kita isi petik 2 juga. Lalu untuk stok misalnya kita tulis 10 dan harganya 55.000. Nah, di sini sudah berhasil dibuat untuk data yang pertama, yaitu data satu baris lengkap melalui perintah insert. Lalu yang kedua sama masih di insert, tapi kita hanya menambahkan di kolom tertentu saja. Kita bisa gunakan perintah insert into
buku. Misalnya kita tulis ID buku dulu, judul, penulis. Nah, misalnya kita hanya mengambil kolom-kolom tertentu saja seperti hanya ID buku, judul, dan penulis, sedangkan stok dan harganya kita tidak mau tulis, itu bisa. Lalu tetap menggunakan perintah values. ID bukunya 2. Karena judul itu varchar, kita gunakan petik. Misalnya untuk judulnya kita tulis Timun Emas. Untuk penulis kita tulis di sini karena varchar pakai petik 2. Nama penulis Ki Ageng Pakcik. Nah, untuk kolom stok dan harga karena tidak diisi sehingga akan bernilai 0 atau default. Nah, pada perintah yang kedua ini, kolom stok dan harga tidak diisi sehingga akan bernilai 0 atau default. Sekarang kita lanjut ke perintah insert berikutnya, di mana kita bisa menggunakan insert untuk menambahkan beberapa buku sekaligus. Yaitu kita masukkan insert into, sama seperti tadi. Buku, ID buku, judul, penulis, stok, dan harga. Di sini kita tulis value yang pertama. ID bukunya 3. Judul buku di sini kita tulis Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Untuk pengarang Ki Cakra. Stok 5 dan harga 65.000. Nah, di sini kita bisa lanjut ke untuk menambahkan Nah, jika sudah di sini kita bisa lanjut saya tambahkan dengan menggunakan koma. Lalu isi kembali datanya, misalnya nomor 4. Misalnya di buku yang keempat kita nambahkan jadi di sini saya akan menambahkan 3 data buku sekaligus. Maka saya buat lagi sekali untuk datanya yang kelima.
Nah, jika sudah seperti ini, kita enter saja. Maka 3 data buku sudah dibuat. Nah, perintah ini itu untuk memasukkan 3 baris data buku sekaligus dalam satu eksekusi saja. Teknik ini bakal jauh lebih efisien daripada harus melakukan insert satu persatu untuk setiap buku. Masih di perintah insert, jadi pada perintah kali ini yaitu kita menambahkan data buku yang lain tetapi dengan stok kosong terlebih dahulu. Masih sama, kita tulis insert into Nah, untuk di bagian stok ini kita tulis 0 terlebih dahulu. Nah, pada data buku kali ini saya memasukkan nilai 0 untuk menandakan bahwa buku tersebut belum tersedia secara fisik atau sedang habis. Nah, karena saya merasa datanya masih kurang dan saya ingin menambahkan lagi datanya, jadi saya akan menggunakan perintah query insert seperti perintah yang ketiga tadi, menambahkan sekaligus.
Mohon maaf di sini error karena saya lupa menulis koma sebelum penulis di sini. Jadi dia membacanya ini jadi 1, makanya error. Jadi saya coba ulang aja. Biar nggak lama, di sini saya copy paste saja yang di sini. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil membuat 3 data buku tambahan. Jadi total data buku yang kita punya kali ini yaitu 9 data buku. Untuk menampilkan data-data yang sudah ditulis tadi, kita bisa menggunakan perintah select from buku. Nah, perintah select from buku ini menampilkan seluruh kolom dan seluruh baris data dalam tabel buku. Jadi di sini kita sudah mempunyai ID buku yang pertama Sekancil, yang kedua Timun Mas. Di sini stok dan harganya 0 karena kita tadi tidak menulis pada perintah yang kedua ini. Query selanjutnya yang akan saya simulasikan yaitu update, di mana update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan dalam tabel. Jadi, penting dalam update juga untuk menambahkan klausa where supaya perubahan hanya mengenai baris tertentu, bukan untuk semua data. Jadi, yang pertama saya akan menggunakan perintah query update untuk mengubah stok buku. Jadi, kita gunakan update buku. Jadi kita set, kita ubah stok buku menjadi 15. Tetapi spesifik pada ID buku. Nah, perintah ini adalah untuk mengubah stok pada ID buku yang ketiga, yaitu Jaka Tarub dan 7 Bidadari, yang sebelumnya 5 menjadi 15. Untuk memastikan, kita bisa cek lagi menggunakan perintah select from buku. Nah, sekarang ID buku yang ketiga yaitu Jaka Tarub dan 7 Bidadari sudah memiliki stok sebanyak 15.
perintah update berikutnya yaitu untuk update stok dan harga sekaligus berdasarkan judul. Jadi kita tulis update buku. Misalnya stoknya di sini kita ubah menjadi 0. Untuk harga kita ubah menjadi 60.000. Ketika judulnya adalah Malin Kundang. Malin Kundang. Jadi query ini adalah untuk memperbarui dua kolom sekaligus untuk buku berjudul Malin Kundang. Stok diubah menjadi 0 dan harga dirubah menjadi 60.000. Untuk mengecek kita bisa gunakan kembali perintah select from buku. Nah, di sini judul buku untuk Malin Kundang sudah dirubah, stoknya menjadi 0 dan harganya menjadi 60.000, di mana yang sebelumnya adalah stok 12 dan harganya 80.000. Nah, untuk perintah update berikutnya yaitu kita bisa melakukan update penulisnya untuk beberapa buku dengan OR. Kita masih menggunakan update buku set where ID buku or perintah ini digunakan untuk mengganti nama penulis ke dua buku sekaligus, yaitu buku dengan ID 1 dan buku dengan ID 2. Untuk mengeceknya kita bisa gunakan kembali select from buku. Mohon maaf, salah ketik, harusnya bintangnya di setelah from, sebelum from. Nah, jadi untuk penulis pada ID buku 1 dan ID buku 2 sudah berubah menjadi Ki Legenda Nusantara. Penggunaan OR dalam where memungkinkan kita untuk mengupdate banyak baris yang berbeda dalam satu perintah sekaligus. Lalu untuk perintah query berikutnya itu melakukan update stok dengan operasi aritmatika. Kita masih menggunakan update buku set, karena yang ingin kita ubah adalah stok. Di sini perintah aritmatikanya adalah stok ditambah, misalnya kita tambah 3 di sini. Mohon maaf, saya salah menulis ID buku, jadi saya ulang lagi.
Nah, perintah ini adalah untuk menambahkan nilai stok pada buku dengan ID 4 sebanyak 3 dari nilai stok yang sudah ada sebelumnya. Untuk memastikan, kita bisa menggunakan kembali perintah select from buku. Perintah update juga bisa digunakan untuk memperbarui harga dan mengurangi nilai tertentu. Misal di sini kita coba dulu update. Di sini misalnya kita kurangi harganya dari yang sebelumnya berkurang 5.000. Dimana ketika harga buku lebih besar dari 70.000. Nah, jadi perintah ini adalah mengurangi harga sebesar 5.000 untuk semua buku yang sebelumnya memiliki harga lebih dari 70.000. Jadi kita pastikan dulu dengan menggunakan query select from buku. Karena pada data sebelumnya hanya satu data saja yang memiliki harga di atas 70.000, maka hanya data ini saja yang berkurang 5.000. Yang sebelumnya 90.000 berubah menjadi 85.000. Update yang berikutnya adalah update penulis menggunakan like di kondisi. Jadi kita bisa gunakan dulu update seperti sebelumnya. Set penulis. Di sini saya mau penulis tidak diketahui. Nah, jadi di sini kita mengubah penulis Nah, jadi perintah ini adalah untuk mengubah penulis untuk semua buku yang nama penulisnya diawali dengan key menjadi penulis tidak diketahui. Penggunaan like key persen memudahkan kita menargetkan pola nama tertentu tanpa menyebut satu persatu. Jadi kita coba enter. Nah, di sini kelihatan bahwa ada 6 nama key dan nama-nama key tersebut akan berubah menjadi penulis tidak diketahui. Untuk memastikannya kita bisa cek kembali menggunakan perintah select. Nah, di sini terlihat nama-nama penulis yang sebelumnya diawali dengan kata key sudah berubah menjadi penulis tidak diketahui. Lalu kita lanjut ke perintah update yang terakhir, yaitu mengupdate stok menjadi 0 untuk menandai data sedang bermasalah. Jadi kita bisa masuki seperti tadi, update buku, set stok. Nah, di sini sama dengan 0. Saya ingin stok sama dengan 0 ini untuk harga-harga buku yang di bawah 60.000. Jadi at least kurang dari 60.000. Nah, di sini dua data yang di bawah 60.000 harganya sudah berubah menjadi 0. Kita bisa cek kembali menggunakan select from buku.
Mohon maaf, maksud saya yang berubah itu stoknya menjadi 0, bukan harganya. Jadi ketika harganya di bawah 60.000, maka stoknya akan berubah menjadi 0. Untuk harga-harga di bawah 60.000 itu ada yang ID buku 1 dan ID buku 9. Jadi dia berubah menjadi, stoknya berubah menjadi 0. Jadi perubahan stok menjadi 0 itu bisa untuk menandai data yang perlu dicek ulang. Teknik seperti ini dipakai untuk memberi sinyal bahwa data tersebut tidak dapat dipercaya atau sedang dalam proses validasi. Selanjutnya saya akan membahas query delete. Delete digunakan untuk menghapus baris data dari tabel. Sama seperti update, delete juga perlu menambahkan klausa where, karena jika kita tidak menulis where, semua data dalam tabel bisa hilang, jadi kita harus sangat berhati-hati. Untuk contoh query delete yang pertama, yaitu kita bisa menghapus satu buku berdasarkan ID buku. Kita gunakan perintah delete from buku ketika ID buku sama dengan misalnya 6. Jadi perintah ini adalah untuk menghapus data buku dengan ID buku 6 dari tabel buku. Untuk memastikan ID buku 6 sudah terhapus, kita bisa cek kembali menggunakan select from buku. Oke, di sini ID buku ke-6 yaitu Legenda Nyi Roro Kidul sudah terhapus dan langsung ke ID buku 7. Nah, untuk perintah delete berikutnya yaitu kita bisa menghapus beberapa buku berdasarkan judul. Sama, kita menggunakan delete from buku. Ketika judulnya yaitu untuk menghapus beberapa judul buku, kita bisa menggunakan klausa or. Nah, di sini query-nya adalah bertujuan untuk menghapus dua baris data sekaligus yang berjudul Roro Jongrang dan juga Timun Mas. Untuk memastikan lagi, kita cek dengan select from buku. Nah, di sini Roro Jongrang dan juga Timun Mas, yaitu ID buku 2 dan ID buku 4 sudah terhapus. Nah, untuk perintah query berikutnya yaitu kita bisa menghapus data buku yang memiliki stok 0. Masih sama, yaitu menggunakan perintah delete from buku. Ketika stoknya sama dengan 0. Nah, jadi di sini sudah berhasil menghapus data buku yang stoknya 0. Kita bisa cek lagi menggunakan select from buku. Nah, untuk stok yang 0 yaitu buku Malin Kundang sudah terhapus di sini. Menghapus buku yang tidak termasuk di daftar ID tertentu menggunakan not in. Jadi sama seperti tadi, kita menggunakan delete from buku. Ketika where ID buku not in, di sini kita bisa tulis data-data buku yang ingin kita simpan. Misalnya kita hanya ingin menyimpan ID buku 3
7, dan 8. Otomatis ID di buku yang tidak tertera di daftar ini akan terhapus. Untuk memastikannya, kita bisa menggunakan kembali select from buku. Nah, jadi yang tersimpan hanya ID buku 3, 7, dan 8. Dan selain itu, datanya akan terhapus, yaitu ID buku 1 dan 9, karena tidak termasuk ke dalam daftar ini. Perintah terakhir delete yaitu untuk menghapus semua baris di dalam tabel tanpa where. Jadi ini merupakan contoh berbahaya yang jangan dilakukan sembarangan. Misal kita coba delete from buku saja. Langsung tanpa where. Maka semua data yang ada di dalam buku akan terhapus karena tidak memiliki klausa where yang membatasi. Untuk memastikan, kita bisa cek lagi menggunakan select from buku. Nah, di sini tertulis empty set, berarti alias kosong, tidak ada data satupun. Karena sudah terhapus menggunakan perintah delete from buku tanpa klausa where. Ini merupakan contoh ekstrim yang jangan dilakukan sembarangan, karena sebelumnya kita sudah menghapus semua data yang ada di dalam buku. Jadi tadi saya membuat kembali 9 datanya menggunakan perintah insert. Seperti ini. Lalu kenapa saya harus membuat kembali 9 datanya? Karena sekarang kita akan lanjut ke perintah query berikutnya, yaitu select. Yang dimana perintah select ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel. Jadi harus ada data di dalam tabel terlebih dahulu untuk bisa ditampilkan. Perintah select bisa digunakan untuk menampilkan semua kolom, memilih kolom tertentu, menampilkan berdasarkan suatu kondisi, mencari pola teks, dan mengurutkan hasil tampilannya. Untuk perintah select yang pertama, yaitu kita akan menampilkan semua kolom dan semua baris. Yang sama yang kita gunakan dari tadi, yaitu select from buku. Select bintang from buku. Nah, perintah ini menampilkan seluruh kolom dan seluruh baris data yang ada di dalam tabel buku. Kita akan lanjut ke perintah select berikutnya, yaitu kita akan menampilkan kolom tertentu saja. Select. Misalnya di sini kita hanya ingin menampilkan judul, stok, dan harga saja. Tulis judul, stok, harga. From tabel buku. Nah, perintah ini hanya menampilkan 3 kolom, yaitu judul, stok, dan harga, sehingga hasilnya lebih ringkas dan fokus. Perintah select yang berikutnya yaitu menampilkan dengan kondisi N. Jadi sama, yaitu select bintang Jadi di sini saya ingin menampilkan data buku yang stoknya kurang dari 5 dan harganya, mohon maaf, stoknya lebih besar dari 5 dan harganya kurang dari 70.000. Nah, maka di sini sudah menampilkan data buku yang stoknya lebih dari 5 sekaligus harganya di bawah 70.000. Dengan klausa N, kedua kondisi harus terpenuhi bersamaan sehingga hasil data lebih spesifik. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah select untuk menampilkan dengan kondisi OR. Jadi sama seperti N, kita menggunakan select bintang lalu from buku
di mana penulis atau penulis Nah, jadi perintah ini adalah untuk menampilkan semua buku yang ditulis oleh Ki Priangan atau Nyi Andong. Penggunaan OR dapat memperluas jangkauan data yang ditampilkan karena cukup memenuhi salah satu dari dua kondisi tersebut. Oke, untuk perintah select berikutnya yaitu untuk menampilkan dan mencari kata menggunakan bantuan klausal like di dalam judul. Jadi kita bisa kita menggunakan select bintang from buku. Ketika judulnya like Nah, jadi query ini adalah untuk menampilkan semua buku yang di dalam judulnya terdapat kata bidadari, baik di awal, tengah, maupun akhir. Jadi, klausal like dengan tanda persen di kedua sisi sangat berguna untuk pencarian berbasis kata kunci dalam teks. Perintah select yang berikutnya yaitu menampilkan dengan between untuk rentang harga. Jadi, sama seperti yang tadi, select bintang from buku ketika harganya antara 55.000 sampai 75.000. Nah, untuk perintah yang ini adalah untuk mengambil buku yang harganya berada di antara 55.000 sampai 75.000, termasuk nilai batas bawah dan batas atas. Between ini berguna untuk memudahkan filter data numerik tanpa menulis dua ekspresi terpisah, seperti harga lebih besar sama dengan 55.000 dan harga kurang dari sama dengan 75.000. Jadi tidak usah seperti itu, bisa menggunakan perintah between saja. Lanjut untuk perintah select berikutnya, kita bisa menggunakan select dengan in untuk menampilkan beberapa judul tertentu. Jadi sama seperti yang tadi, yaitu select bintang from buku where judul in. Nah, di sini hanya menampilkan dua saja karena saya baru nyadar di sini saya salah menuliskan untuk judul bukunya yaitu bawah merah dan di sini saya tulisnya bawang merah. Jadi di sini saya ulang saja untuk menampilkan ketiga judul buku itu.
Nah, jadi query ini hanya menampilkan buku yang judulnya termasuk di dalam daftar 3 legenda tersebut. Jadi klausa in membuat penulisan kondisi lebih pendek dibandingkan menuliskan or berkali-kali untuk setiap judul. Perintah select berikutnya yaitu penggunaan select dengan is not null pada stok. Jadi sama, kita menggunakan select bintang lalu from buku ketika stoknya is not null. Nah, jadi perintah ini hanya menampilkan buku yang kolom stoknya sudah memiliki nilai, bukan null. Ini berguna untuk memastikan data yang tampil adalah data yang sudah lengkap di kolom stok. Selanjutnya adalah menampilkan 3 kolom tertentu dengan stock is null. Selanjutnya adalah perintah select untuk menampilkan 3 kolom dengan is null pada stok. Jadi kita bisa memilih select. Misalnya yang ingin kita tampilkan ID buku, judul, stok, dan stok dari tabel buku. Ketika stoknya adalah null. Nah, jadi query ini adalah justru menampilkan buku yang stoknya masih null. Misalnya karena belum diinput atau sedang ditandai sebagai data bermasalah. Oke, kita lanjut untuk perintah select berikutnya yaitu select distinct penulis. Kita tulis select distinct penulis from buku. Nah, jadi perintah ini menampilkan daftar nama penulis tanpa duplikasi dari tabel buku. Distinct membantu untuk melihat variasi nilai dalam satu kolom tanpa harus memakai group by atau fungsi agregat. Selanjutnya adalah select dengan pengurutan kombinasi stok dan harga. Jadi kita bisa menulis select karena kita hanya menampilkan beberapa saja, kita tulis misalnya ID buku, judul, stok, dan harga saja. From buku, order by. Nah, jadi query ini untuk mengurutkan buku berdasarkan stok dari yang paling sedikit ke yang paling banyak, dan jika stok sama akan diurutkan lagi berdasarkan harga dari yang paling mahal. Pola order by ganda seperti ini memberi tampilan data yang lebih informatif dan lebih spesifik. Oke, lanjut adalah select dengan limit dan offset. Jadi sama, kita menulis select ID buku. Di sini kita hanya ingin menampilkan tiga kolom saja, ID buku, judul, dan penulis misalnya. From buku, perintah ini menampilkan 3 buku pertama berdasarkan urutan ID buku secara ascending. Konsep limit dan offset sering dipakai untuk membagi tampilan data menjadi beberapa halaman dalam aplikasi. Oke, lanjut untuk variasi select yang berikutnya, yaitu select dengan operasi not. Jadi di sini kita menggunakan select
dan memilih semua kolomnya untuk tetap ada. Dari buku where not harga lebih besar dari 70.000. Ketika harganya tidak lebih besar dari 70.000. Nah, untuk perintah ini yaitu untuk menampilkan buku-buku yang tidak memiliki harga di atas 70.000, yang artinya harga-harganya di bawah 70.000. Operator not mengembalikan kondisi logika dan berguna untuk menulis filter dengan cara pandang kebalikan. Variasi select yang berikutnya yaitu select berdasarkan tentang stok dengan between. Jadi di sini saya ingin memilih beberapa kolom saja, 3 kolom. Itu ada buku, judul, dan stok. Dari buku, ketika stoknya berada di antara 3 dan 10. Perintah ini bertujuan untuk menampilkan buku yang stoknya berada di antara 3 sampai 10, termasuk kedua angka batas yaitu 3 dan 10. Dan variasi select yang terakhir yang bisa saya bahas di sini yaitu select judul yang diawali huruf tertentu. Jadi misalnya kita ingin menampilkan 3 kolom, ini buku, judul, misalnya penulis. Ketika judulnya query yang terakhir ini adalah untuk menampilkan semua buku yang judulnya diawali huruf S, seperti Si Kancil Mencuri Timun, ataupun Sang Kuryang kalau ada. Ini mensimulasikan fitur pencarian berdasarkan awalan judul di sistem perpustakaan. Mungkin sekian dulu untuk video simulasi DML saya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.